ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, jamaah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatannya kepada kita semuanya. Yang semoga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kenikmatan itu menambahkan daripada porsi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah minggu kemarin sudah kita bahas tentang pokok bahasan kitab Syamil Muhammadiyah, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan di bab yang ketiga. Setelah kemarin kita memasuki Khatamun Nubuwah, yaitu tanda kenabian, insyaallah nanti kita akan memasuki Sya'rul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti apa rambutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal-hal yang mungkin nanti berhubungan dengan rambut. Jadi masih memasuk bab ini, masuk ke bab yang dua sebelumnya, yaitu karakter fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang membahas tentang rambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi tarjamatu li bayani ma yata'allaqu bi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu tuluh wa min haitsu tasrihuh wal inayatu bih. Bab yang akan kita bahas ini nanti berkaitan akan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat dari sisi panjangnya. Kemudian seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata rambutnya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan rambutnya tergerai, ataukah justru sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan rambutnya? Kalau memang ia merapikan rambut, seperti apa caranya beliau merapikan rambutnya itu? Kemudian wal inayatu bih, yaitu bentuk kepeduliannya terhadap rambut. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki ke pokok bahasan, di hadis yang kemarin kita bahas bahwa sesungguhnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 bentuknya. Yang pertama dikatakan al-wafrah. Apa itu wafrah? Yang mana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemana ini? Daun telinganya. Panjang rambutnya sampai menyentuh daun telinganya. Itu wafrah namanya. Kemudian ada dalam kondisi selainnya, yaitu al-limmah, yaitu rambutnya yang melebihi daun telinga panjangnya. Apakah itu sampai menyentuh ke pundak beliau ataukah tidak? Jadi antara daun telinga sampai mana? Sampai pundaknya. Kemudian yang terakhir adalah jummah. Jummah itu seperti apa? Yang mana rambutnya beliau menyentuh sampai pundaknya. Jadi ada 3 bentuknya. Tayyib. Hadis yang pertama, haddatsana Ali bin Hujrin qala akhbarana Ismail bin Ibrahim an Humaidin an Anas bin Malik qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi.
bahwa sesungguhnya rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh Anas bin Malik itu sampai ke pertengahan mana? Pertengahan telinga beliau. Fi hadzal hadis anna sya'rahu sallallahu alaihi wasallam kana yablughu ila nisfil udhunain. Di hadis ini kita tahu bahwa sesungguhnya rambut beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai setengah dari telinganya. Wa ja'a fi ba'dil ahadits anna sya'rahu kana jummatan wa hiya ma yadribul katifi minasy-sya'ri. Akan tetapi di riwayat yang lain yang insyaallah nanti akan kita bahas bahwa dari jalur yang lain rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jummah. Jummah tadi apa? Menyentuh pundak beliau. Maka yang betul yang mana? Apakah rambut beliau kemudian setengah daripada telinganya atau sampai kepada bahunya? Imam Ibnu Katsir menyampaikan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, lamma saqal al-haditsa fil bab, ya, ketika kita nanti membaca hadis kemudian kita kumpulkan hadis-hadis yang lain, wala munafata bainal halain. Maka kondisi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang kontradiksi hadis yang satu dengan hadis yang lain. Itu seperti apa? Fa inna sya'ra taratan yatul wa taratan yuqassar min. Fa kullun hukya bihasbi ma ra'a. Kata beliau. Maka sesungguhnya rambut itu pada suatu waktu itu panjang. Pada suatu waktu pendek. Dan mereka yang meriwayatkan hadisnya sesuai dengan apa yang dia lihat. Maka yang melihat ketika rambut Rasul itu pendek, maka meriwayatkannya apa? Pendek. Ketika rambut Rasulullah SAW panjang, maka rambutnya apa? Ketika itu panjang. Berarti dalam hal ini, rambut itu senantiasa tumbuh. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apa? Memotong rambutnya. Bahkan dalam syariat Islam, berkaitan tentang rambut itu ada hukumnya, ada aturan mainnya. Sampai hal yang simpel, hal yang remeh-temeh, urusan rambut, Islam itu ngatur. Dalam masalah umrah, selesai melakukan umrah, apa yang dilakukan? Memotong rambut, tahallul. Begitu pula haji, ibadah. Bahkan Rasulullah juga memerintahkan kepada mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang baru lahir, sunahnya ngapain? Memotong rambut. Coba. Islam sampai memperhatikan betul bagaimana rambut itu. Apakah ini dipotong ataukah tidak? Maka sudah menjadi hal yang wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjang rambutnya, beliau kemudian memotongnya. Tapi sampai kemudian rambutnya menyentuh kemana? Menyentuh di pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang kedua. Haddatsana Hannad bin Sari, qala akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinnad, an Hisham bin Urwah, an abihi an Aisyah qalat, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrah. Bahwasanya sesungguhnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, sesungguhnya Bunda Aisyah, kuntu aktasil. Pada suatu waktu aku mandi. Ana wa Rasulullah. Tapi beliau tidak sendirian. Aku mandi bersama siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ina'in wahid, dari satu bejana. Wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mandi ketika itu, rambut beliau fawqal jummah wa dunal wafrah. Itu tidak sampai menyentuh bahunya. Tapi melebihi apa? Daun telinga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Dari hadis ini ada beberapa hukum.
Ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari faidah. Salah satunya yaitu bentuk kepedulian ataupun kita katakan romantisme Rasulullah SAW dengan siapa? Dengan istrinya. Dan tentunya suami dan istri tidak ada batasan aurat antara mereka berdua. Sudah menjadi halal yang sebelumnya haram. Maka apa saja yang dilakukan oleh suami, bahkan ketika suami melihat aurat istrinya, ataupun sebaliknya, maka itu diperbolehkan dalam Islam. Sehingga ketika seseorang berhubungan dalam rumah tangganya suami istri, untuk memunculkan kecintaan, itu bagaimana Rasulullah SAW dengan istrinya, ya, bermain dengan istrinya dan sebagainya, sampai ketika itu Rasulullah mandi dengan siapa? Dengan istrinya. Agar apa itu dilakukan? Munculnya apa kira-kira? Munculnya cinta. Istri cinta kepada suaminya, begitu pula sebaliknya. Banyak harusnya dilakukan oleh para suami ataupun para istri. Bagaimana yang sebelumnya mungkin dia tidak memiliki rasa cinta kepada istrinya, ataupun sebaliknya istri tidak memiliki rasa cinta kepada suaminya. Tapi banyak cara yang bisa dia lakukan dengan cara itu sehingga memunculkan cinta kepada pasangannya. Bahkan pernah ada suatu kisah, seorang laki-laki yang ketika itu beliau seorang ustadz di desanya, lantas dinikahkan. Dia memiliki seorang anak, ada seorang orang tua memiliki anaknya, menikahkan anaknya dengan siapa? Dengan sang ustadz. Yang mana ketika itu istrinya belum muncul cinta kepada suaminya. Kalau kita kan mengatakan pernikahan itu harusnya dilandasi dengan apa? Dengan cinta. Banyak nggak kira-kira yang mereka membangun rumah tangga yang sama saling mencintai, tapi kandas juga di pertengahan jalan? Banyak nggak kira-kira? Banyak. Pacarannya 10 tahun, nikahnya cuma 3 bulan. Itu pacaran untuk kredit rumah kan gitu kan? Pacaran lama 10 tahun. Nah, lelaki ini ketika akan menikahi seorang wanita tadi, yang sebelumnya dia betul-betul menjaga dirinya. Yang mana istrinya ini, calon istrinya tadi, yang sebelumnya sudah pernah pacaran. Ketika akan dinikahkan dengan bapaknya, dia tawari kepada pacarnya itu. Ya, saya mau dinikahkan sama bapak saya, kira-kira kamu mau nggak menikahi saya? Pacarnya mengatakan, aku belum siap. Orang-orang sekarang mengatakan belum siap nikah, seharusnya kalau belum siap nikah, belum siap ngapain? Belum siap pacaran. Terus pacaran itu ngapain coba? Main-main atas nama apa? Atas nama cinta. Pacarnya mengatakan belum siap. Karena pacarnya belum siap, mau nggak mau dia harus menerima dari apa? Tawaran keluarganya. Tawaran orang tuanya untuk menikah seketika itu. Ketika dibangun pernikahan, dibangun akad, ketika mereka akad, menangislah istri tadi. Dan selama prosesi pernikahan menangis dia. Ditambah ya, pacarnya ketika itu hadir ketika akad. Hadir sebagai apa? Tamu undangan, bukan yang duduk di situ. Ya. Tapi Masya Allah, sang ustadz ini ya, diperhatikan gelagat istrinya. Ya, dia melihat istrinya tidak bahagia, tidak senang, justru menangis, sedih. Ini pasti ada sesuatu. Ya. Sampailah di malam pertama, ya, sang suami ketika bertemu dengan istrinya, selalu yang dinampakkan kepada istrinya adalah akhlak yang baik. Ibarat orang yang belum pernah melihat wanita asing, padahal sudah halal, yang seharusnya dia boleh menjabat tangan istrinya, melakukan hal-hal yang lumrah dilakukan oleh siapa? Oleh dua orang, suami dan istri. Tapi bertemu dengan istrinya saja menundukkan pandangan. Yang mungkin suatu ketika mungkin nabrak sama istrinya, kemudian mengucapkan mohon maaf. Dia selalu menampilkan akhlak yang baik. Kebutuhan daripada istrinya selalu dia berikan. Dan suatu ketika
Di setiap malam, bukan satu ketika, di setiap malam yang dilakukan oleh sang suami ini adalah tidur di bawah lantai, sedangkan istrinya di atas kasur. Dia gelar sajadah dan kebiasaan dia, setiap malam dia kemudian sholat, lantas membaca Al-Quran. Selalu dia tampilkan akhlak yang baik. Sampailah ketika itu terus berjalan dalam pernikahan 6 bulan. Sang suami tidak pernah menyentuh istri. Nah, ada yang sabar seperti ini ya sama ya. Kira-kira 6 bulan tidak menyentuh siapa? Menyentuh istrinya. Kenapa? Dia tahu istrinya ketika menikah dengannya terpaksa. Tapi bagaimana kemudian dia memunculkan cinta di hati istrinya itu apa? Pelan, tapi pasti. Ya. Dia perhatikan betul kebutuhan istrinya. Dia tampilkan akhlak yang baik. Bagaimana muasyarah dengan istrinya. Sehingga setelah mencapai umur 6 bulan pernikahan, akhirnya muncullah cinta istri kepada siapa? Kepada suaminya. Karena apa? Akhlak. Dan begitu pula Rasulullah SAW. Bahkan sampai ditanya oleh Ibunda Aisyah. Seperti apa akhlaknya Rasulullah SAW? Kamu pernah melihat Quran berjalan? Ya itu akhlaknya Rasul. Ya. Bahkan sampai mereka mengatakan akhlak Rasul itu Quran berarti apa? Rasul tidak pernah menyakiti hati istrinya. Ya. Sehingga misalkan ya, wanita ataupun istri Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tahu istri beliau lebih daripada satu, tidak ada satupun dari istri beliau yang mau dimadu, gitu kan? Tapi tidak ada satupun dari istri Rasulullah yang mau dicerai oleh beliau. Ya. Kira-kira kalau kita ngomong sama istri, mau nikah lagi, istrinya minta ngapain? Cerai. Kenapa? Mungkin kita di pandangan istri kita bukan sosok yang ideal. Bukan sosok yang menampilkan akhlak yang teladan bagi keluarga. Tapi Rasulullah SAW dengan apa yang ditampilkan dalam rumah tangganya bisa memunculkan cinta para istrinya. Sehingga mereka tidak melihat lelaki yang sempurna yang pernah mereka dapati kecuali siapa? Rasulullah SAW. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Ini hadis mengulang dari hadis yang sebelumnya. Haddatsana Ahmad bin Manih Ibnu Mani' qala haddatsana Abu Qatan qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Barra bin Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibain wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunayhi. Ya. Tadi hadis ini Barra bin Azib meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperawakan sedang. Postur tubuh beliau sedang. Laisa bitawilil ba'in, beliau tidak terlalu tinggi yang menjulang tingginya dan tidak pula rendah. Tengah-tengah itu. Ya, tapi lebih dekat kepada postur yang tinggi. Ya, lebih mendekati postur yang tinggi. Enggak pendek-pendek amat dan juga tidak tinggi terlalu tinggi. Ba'ida ma baina mankibain, pundak beliau lebar antara pundak yang satu dengan pundak yang lain lebar. Wa kana jummatuh, lah ini kalimatnya. Dan adapun rambut beliau jummah, tadi jummah itu apa? Rambut yang menyentuh. Nah, tadi yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, rambut beliau melebihi apa? Daun telinga, tapi tidak sampai kemana? Nah, riwayat yang sebelumnya rambutnya di pertengahan apa? Telinga. Yang kali ini bahwa rambut Rasulullah SAW menyentuh pundaknya. Kemudian hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Anas, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa kira-kira rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal lam yakun bil ja'di wala bis sabati. Kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunayhi. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bentuknya itu tidak keriting dan tidak pula lurus tergerai. Lurus banget enggak. Keriting juga tidak. Ya, berarti di antara kedua itu. Karena yablughu sya'ru syahmata udhunayhi. Adapun rambutnya sampai apa? Menyentuh apa ini namanya tadi? Daun telinganya.
Maka di sini kita dapati ya, banyak hadis yang meriwayatkan bentuk daripada panjangnya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa rambut beliau suatu waktu sampai menyentuh pundak, kemudian melebihi daun telinganya, sampai ke daun telinga beliau ataupun pertengahan telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini menandakan sebenarnya apa yang diriwayatkan dari hadis ini, bahwa sesungguhnya para sahabat itu perhatian betul kepada nabinya. Sampai hal yang sering mereka lihat, ya, kemudian mereka sampaikan kepada umat nabinya. Agar umat nabinya itu tahu seperti apa nabinya kira-kira. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki postur yang seperti ini. Ya. Sehingga ketika disampaikan bentuk fisik Rasulullah yang ideal, yang sempurna itu, memunculkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bentuk fisik Nabi yang sempurna itu, ya, ketika nanti beliau berdakwah, lantas orang yang diajak berdakwah oleh Nabi Muhammad SAW, yang didakwahi oleh Nabi menolak, maka murni penolakan mereka itu bukan karena apa? Melihat fisiknya. Karena ada model orang datang kepadanya, seorang pendakwah. Yang dibicarakan bukan apa yang dia katakan, tapi yang menyampaikan. Saya nggak mau lihat orang seperti ini, bentuk fisiknya, ya, sehingga dia rasis kepada orang tadi. Tapi Nabi memiliki bentuk fisik yang sempurna, sehingga kalau mereka menolak, murni penolakan mereka bukan karena bentuk fisik, tapi karena apa? Penolakan terhadap kebenaran. Kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani binti Abi Thalib, ya, saudari daripada Ali bin Abi Thalib, saudari kandung. Ya. Ini beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadamatan walahu arba'u godair. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mendatangi Makkah, walahu arba'u godair, dan rambut beliau dikepang, diikat menjadi 4 bagian. Kira-kira kalau rambut pendek diikat bisa enggak? Rambut pendek aja, kira-kira diikat bisa enggak? Berarti ketika rambut Rasul itu kemudian diikat, berarti rambutnya pendek atau panjang? Panjang. Dan itu Rasul lakukan. Kapan? Ketika beliau pergi ke Makkah. Rasulullah pergi ke Makkah itu hanya 4 kali. Setelah Rasul hijrah dari Madinah kemudian ke Makkah, dari Makkah kemudian ke Madinah. Beliau 4 kali. Yang pertama beliau lakukan ketika Umratul Qadha. Kemudian ketika Fathu Makkah. Tentu namanya Fathu Makkah pasti balik ke Makkah. Kemudian yang ketiga ketika Umrah Ji'ranah, dan yang terakhir ketika Hajjatul Wada. 4 kali ya, ketika beliau di Madinah. Bahwasanya hadis ini tadi yang kita sampaikan diriwayatkan oleh Ummu Hani. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ummu Hani itu pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah. Beliau tadi mengatakan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kapan? Ketika Rasulullah ke Makkah. Ummu Hani seorang muslimah. Lantas ketika Rasul itu di Makkah, Rasul pernah mengkhitbah siapa? Ummu Hani. Ali bin Abi Thalib, saudarinya. Tapi kemudian Ummu Hani mengatakan, ya, tidak menerima pinangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki anak yang banyak. Dan khawatir ketika menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia tidak bisa memberikan hak kepada siapa? Suaminya. Ataupun ketika nanti dia fokus kepada suaminya, dia tidak mampu memberikan hak kepada siapa? Anak-anaknya. Ya, sekelas Rasul pun apa? Ditolak. Padahal Rasul itu menurut Ummu Hani adalah laki yang sempurna. Kalau bukan karena dia memiliki keluarga yang harus dia rawat, sudah dia terima itu pinangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah suatu ketika ya, Rasul kemudian ya, didatangi oleh wanita. Menawarkan diri wanita itu. Kapan? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ilmu kepada para sahabat, berkumpul dengan para sahabat, datang seorang wanita.
Coba bayangkan ya, ketika Rasul menyampaikan ilmu dengan para sahabat berkumpul, datang seorang wanita. Ngapain? Menawarkan dirinya. Menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ta'ta ra'sah. Beliau menganggukkan kepalanya. Yang itu memberikan isyarat menandakan tidak ada keinginan untuk menikahi wanita itu. Hadis yang panjang itu sampai nanti datang seorang sahabat yang ingin menikahi wanita tadi, tapi tidak memiliki apapun. Disuruh Rasul pergi kamu ke rumah. Cari apa saja yang di rumahmu untuk dijadikan mahar. Sampai di rumah, dia lihat di rumahnya nggak ada apa-apa. Lihat sahabat nggak punya apa-apa. Balik lagi, ya Rasul nggak ada. Saya nggak punya apa-apa. Cuman yang ada ini ya Rasulullah, izari. Bajuku yang saya pakai, sarungku ini. Maka Rasul menyampaikan kalau itu nanti kamu gunakan sebagai mahar. Karena dia ingin dipotong dua bagian. Yang satu untuk aku, yang satunya untuk dia. Dipotong dua bagian. Kalau dipotong, itu tidak menutupi auratmu, juga tidak menutupi auratnya. Sehingga menikahlah mereka berdua dengan apa? Hafalan Al-Quran. Ya. Jadi intinya saya ingin menyampaikan. Sampai Rasulullah SAW dengan Ummu Hani, itu pun beliau ditolak. Di lain waktu juga beliau menolak pilihan wanita. Jadi kalau ada seorang laki-laki misalkan, sudah mencoba berkali-kali ini para pemuda, ya, menghitbah seorang wanita, ini gentle tenan, gentle betulan itu. Ya, bukan gentlenya itu di hadapan wanitanya tadi, mengungkapkan cintanya. Tapi gentlenya betul mendatangi kedua orang tuanya, mendatangi walinya, ingin menikahi anaknya. Kok qadarullah kemudian ditolak? Ya. Maka harus jangan bersedih hati. Sampai Rasulullah juga ditolak ketika melamar Ummu Hani. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah singkat tentang Ummu Hani. Nah, beliau meriwayatkan dalam hal ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Makkah dalam kondisi rambut beliau dikepang menjadi 4 bagian. Ibnu Qayyim menyampaikan, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kana awalan yasdilu sya'rahu thumma faraqahu. Sesungguhnya yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap rambutnya, yaitu Rasul membiarkan rambutnya tergurai. Thumma faraqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rambut beliau di satu sisi yang kanan, kemudian satu sisi yang kiri. Sebelumnya rambut beliau disisir ke belakang, lantas belum menyisirnya sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Itu namanya apa? Nah, tempat saya namanya sigar jambe. Betul ya? Enggak tahu kalau di sini apa. Sigar tengah. Ya, sigar tengah. Satu ke kanan, satu apa? Satu ke kiri. Wal farqu ayya ja'ala sya'rahu firqatain. Yang dimaksud dengan kalimat al-farqu yaitu menjadikan rambut menjadi 2 bagian. Sedangkan asadlu yaitu menjadikan rambut disisir ke belakang. Rambut ke belakang, dibiarkan ke belakang seperti itu. Kemudian hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum. Wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in. Thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu. Beliau membiarkan rambutnya tergerai seperti yang kita sampaikan tadi ke belakang. Wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum. Sedangkan ketika itu orang-orang musyrik, ketika mereka menata rambutnya, apa yang mereka lakukan? Mereka menjadikan rambutnya 2 bagian. Rasul ketika itu menjadikan rambutnya ke belakang, tapi musyrikun apa? Jadi 2 bagian. Wa kana ahlul kitab yasdiduna rusahum. Sedangkan orang-orang ahlul kitab itu mereka menyisir rambutnya ke belakang. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Rasul itu lebih suka, lebih senang
muwafaqata ahlil kitab. Ya. Itu mengikuti siapa? Ahlul kitab. Fima lam yu'mar fihi bi syai'in. Selama belum ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, membagi dua bagian rambutnya, yaitu menyisirnya ke kanan dan menyisirnya ke kiri. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ya, kita bisa mengambil kesimpulan. Faidahnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyisir rambutnya, hatta sampai menyisir rambut, itu sukanya menyelisih siapa? Orang-orang musyrik. Kenapa Rasul kemudian mengikuti ahlul kitab? Kira-kira ahlul kitab musyrik atau tidak? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul. Dalam ayat ini, satu ayat saja. Kira-kira ahlul kitab masuk ke golongan kafir atau tidak? Lam yakunil ladzina kafaru. Kafaru kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama-sama kafir. Musyrik sama ahlul kitab sama-sama kafir. Kenapa ahlul kitab dikatakan kafir? Ya. Kafir itu maknanya menutupi. Jadi mereka tidak mengimani siapa? Mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengimani sampai Nabi Isa. Mereka hanya mengimani sampai Nabi Musa. Karena mereka tidak mengimani Nabi, mereka menutupi kebenaran. Kafir mereka. Sama-sama kafir. Tapi kenapa Nabi lebih cenderung kepada ahlul kitab daripada orang-orang musyrik? Karena ahlul kitab itu masih ada panduan kitabnya. Langsung dari langit. Pernah mereka mendapatkan kitab yang langsung turun dari mana? Dari langit. Walaupun kitab itu sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka. Tapi Nabi masih cenderung, ya, kalau suruh milih kira-kira, milih orang-orang musyrik atau kemudian pada ahli kitab, lebih milih ahli kitab. Itulah kenapa secara hati Nabi itu lebih nyaman kepada siapa? Orang-orang Romawi daripada orang-orang Persia. Kenapa? Orang-orang Persia tidak ada kitab panduannya. Agama yang mereka anut adalah agama buatan. Kisah pertama kali terjadinya kemusyrikan di Jazirah Arab itu dulu dilakukan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Sampai kemudian nanti turun-temurun hingga zamannya Nabi Muhammad SAW. Selama muda Nabi Ismail sampai nanti keturunan-keturunan dari suku Jurhum itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala millati Ibrahim. Sampailah karena orang-orang Arab itu mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan alasan mereka hidup berpindah-pindah itu mencari air. Sedangkan mereka tahu, suku Jurhum hidup di Makkah dan ada sumber air yang tidak pernah habis. Dan orang selalu datang ke situ. Ngapain? Haji. Jadi mereka berpikir, Makkah itu adalah tempat yang layak untuk apa? Membangkitkan ekonomi. Perputaran ekonominya cepat. Jadi mereka memiliki keinginan untuk merebut wilayah Makkah. Lantas mereka menyiapkan pasukan, suku Khuza'ah ini menyiapkan pasukan dipimpin oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, lantas menaklukkan Makkah. Ketika mereka menaklukkan Makkah, dan suku Jurhum tahu ketika itu mereka akan kalah, mereka tutup sumur Zam-Zam itu. Mereka tutup sumur Zam-Zam. Sehingga orang-orang Khuza'ah nggak tahu letak sumur Zam-Zam itu di mana. Setelah mereka menguasai Makkah, mereka dapat Makkah, tapi mereka nggak dapat airnya. Sedangkan orang-orang Arab ketika itu butuh akan air. Lantas yang terjadi apa? Mereka mengalami paceklik, nggak ada air. Bingung nyari air kemana-mana, nggak dapat. Ketika orang dari siapa ini, Amr bin Khuzai pergi ke suatu tempat,
Dia melihat di suatu tempat itu ada seseorang yang beribadah kepada batu. Atas ditanya, kamu ngapain? Saya ibadah. Kamu ibadah kepada siapa? Ini kepada Tuhan saya. Kenapa engkau ibadah kepada dia? Karena dialah yang menurunkan hujan. Gimana kira-kira? Jadi, karena dia menurunkan hujan. Yang dibutuhkan oleh orang-orang suku Khuza'ah tadi apa kira-kira? Air. Ketika mendengarkan hujan, betulkah dia mendatangkan hujan? Iya. Ya sudah. Akhirnya kemudian ketika dia balik dari safarnya, kemudian dia pulang ke Makkah, dia bawa satu patung. Namanya Hubal. Dia bawa ke Makkah, lantas dia taruh kemudian di samping Ka'bah, dia umumkan kepada siapa? Kepada orang-orang, yaitu kepada para kaumnya, pengikutnya. Karena dia pimpinannya untuk menyembah kepada batu itu, berhala itu. Dan inilah pertama kali terjadinya kemusyrikan di Jazirah Arab, di Makkah. Lantas orang-orang ketika itu beribadah kepada siapa? Kepada batu dengan harapan agar turun hujan. Lantas ketika pergi ke tempat lain, ya, kemudian dibisiki oleh setan, ya, sampailah kemudian dia ambil berhala peninggalan Nabi Nuh, ya, umatnya Nabi Nuh, kemudian dia bawa ke Mekah. Ada berhala lain, ini untuk apa? Dia bawa lagi ke Mekah. Lantas ketika Rasulullah SAW menaklukkan Fathu Mekah, beliau hancurkan batu berhala, kira-kira tidak kurang jumlahnya dari 300. Jadi batu itu banyak. Dan mereka menyembah nggak cukup kepada satu batu. Kenapa? Karena Tuhan ini yang memenuhi kebutuhan yang ini. Dan salah satu dari mana Tuhan yang memenuhi apa? Kebutuhan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan kita, Khalik, dan Allah yang memenuhi kebutuhan daripada siapa? Yang Allah ciptakan, makhluknya. Sehingga apa yang dilakukan Amr bin Luhai al-Khuzai, karena dialah orang yang pertama kali membawa kemusyrikan ketika itu, maka Rasul pernah mengatakan, sesungguhnya aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai oleh malaikat ditarik ususnya sampai keluar, kemudian dia ditarik, dimasukkan ke dalam neraka. Karena dialah orang yang paling berdosa, yang membawa orang-orang Arab, orang-orang Makkah kepada kemusyrikan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh orang musyrik itu, ya, di dalam mereka menyembah Tuhannya, ini adalah agama yang mereka adakan sendiri, ngada-ngada. Dan secara logika akal manusia nggak masuk akal. Mereka ciptakan Tuhan mereka, kemudian mereka sembah Tuhannya. Maka sahabat itu pernah tersenyum. Ya, pernah ketawa lepas. Kenapa? Membayangkan di zaman jahiliyah apa yang mereka lakukan dulu. Mereka buat kemudian Tuhan dari gandum, ya kan? Setelah mereka buat, mereka sembah, ya, mereka bawa ke perjalanan, lapar, dimakan Tuhannya. Ya. Jadi kalau ingat dulu saya makan Tuhan, gitu loh. Ya Tuhannya sendiri dimakan. Itu kekoncolan yang pernah mereka lakukan. Nggak punya Tuhan, maka mereka cari kira-kira batu yang paling berkilau yang mereka dapati itu sebagai penolak bala. Mereka ambil sebagai apa? Sebagai Tuhan. Oh ini ketika nanti saya pergi kalau nggak punya batu ini, ya, ini nanti nggak baik safar kita. Jangan-jangan tabrakan nanti saya. Yang membawa manfaat. Yang kemudian sebagai apa? Penolak bala, penolak madorot. Itu agama orang-orang musyrik. Jadi kita tahu bahwa orang-orang musyrik itu apa? Mengada-ngada terhadap agama mereka. Dan Nabi cenderungnya ke ahlul kitab. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah kemudian menyelisih siapa? Ahlul kitab. Tayyib. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan dari materi yang tadi kita sampaikan. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'd. Jemaah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita pelajari bersama seperti apa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mana rambut beliau sampai menyentuh punggungnya, menyentuh pundaknya. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyentuh daripada daun telinganya. Maka ketika kita tahu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata panjang, posisi rambutnya panjang, maka apa hukumnya memanjangkan rambut? Hukum italatus sya'r itu seperti apa hukumnya? Apakah boleh? Lantas apakah mereka yang memanjangkan rambut itu hukumnya adalah sunnah? Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Di sini ada pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin. Lantas beliau menjawab pertanyaan itu, yang kaitannya tentang hukum memanjangkan rambut, apakah itu merupakan bagian dari sunnah atau bukan? Beliau menjawab, la laisa minas sunnah. Maka beliau menyampaikan bahwa memanjangkan rambut bukan bagian dari apa? Sunnah. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadahu haitsu innan nasa fi dzalikal waqt yattakhidunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memanjangkan rambutnya karena manusia pada waktu itu, orang-orang di zaman beliau itu rata-rata memanjangkan rambut. Walihada lamma ra'a sabiyan halaqa ba'da ra'sih. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak kecil yang memotong sebagian daripada rambutnya. Jadi dia memotong sebagian saja daripada rambutnya. Faqala, maka Rasul menyampaikan, ihlikhu kullah. Kalau mau potong rambut, potong semua. Awitrukhu kullah, kalau tidak tinggalkan semuanya, biarkan. Jangan dipotong sebagian, yang lain ditinggalkan. Jadi yang satu dipotong, kemudian yang lainnya apa? Dibiarkan ada rambutnya. Kalau kita tahu sekarang modelnya kira-kira begitu. Sini nggak ada rambut, botak gitu ya. Kemudian sini ada rambutnya. Entah bentuknya kayak apa, namanya saya juga nggak tahu. Ataupun sini ada rambutnya, kemudian sini nggak ada rambutnya. Ngikuti tren pemain bola. Ada model-model yang begitu. Sekarang model rambut yang begitu banyak. Ngikuti tren. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini, berarti intinya apa? Ketika memanjangkan rambut adalah bagian dari sunnah, maka Rasul tidak akan mengatakan potong semua. Masih Rasul mengatakan apa? Kenapa enggak engkau tinggalkan saja, enggak engkau potong? Ketika Rasul menyampaikan potong semuanya, kalau tidak engkau tinggalkan saja semuanya itu, maka berarti memanjangkan rambut bukan bagian dari sunnah. Sampai sini paham ya? Karena sunnah itu ada sunnah ibadah, ada sunnah adah. Yaitu sunnah kebiasaan Rasulullah SAW dilakukan oleh Rasulullah karena kebiasaan orang-orang sekitar waktu itu, ataupun karena sunnah ibadah. Maka ketika kita mencontoh Rasulullah karena sunnah dalam perihal ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Contoh Rasulullah SAW, kebiasaan beliau adalah bersiwak. Kita mengikuti beliau, mendapatkan pahala atau tidak kira-kira? Berpahala. Dalam hal ibadah. Tapi kebiasaan orang-orang ketika itu, di zaman beliau adalah memanjangkan rambut. Orang-orang Quraisy memanjangkan rambut di zaman beliau. Maka Rasulullah memanjangkan rambut karena kebiasaan orang-orang di sekitar situ. Dan ini karena kebiasaan orang sekitar situ. Maka merupakan hal yang aneh. Yang lain rambutnya panjang, kemudian dia sendiri rambutnya apa? Pendek. Itu mengikuti kebiasaan orang sekitar. Juga sama, kebiasaan orang sekitar rambutnya pendek, tiba-tiba dia panjangkan rambut. Bahkan menurut kita, orang yang panjang rambutnya itu, ya mohon maaf,
itu identik dengan begundal. Misalkan ya, dengan preman dan sebagainya itu. Maka lebih baik tidak memanjangkan rambut. Namun ketika kita memanjangkan rambut, ya, karena saya ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka orang tersebut ya, mendapatkan pahala. Bukan karena dia memanjangkan rambutnya itu, tapi karena apa? Yu'jar, dia diberikan pahala oleh Subhanahu wa taala karena apa? Karena besarnya keinginan dia untuk mengikuti siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bisa mengikuti, dia akan mengikuti. Rasul bercela, bisa mengikuti, ikuti. Karena besarnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ala hadza fanaqul, maka atas hal ini maka kita katakan ittikhadus sya'r laisa minas sunnah, memanjangkan rambut itu bukan bagian daripada sunnah. Lakin in kana an-nasu ya'taduna dzalika faf'al. Kalau seandainya orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita melakukan hal yang seperti itu, kebiasaannya begitu, ya, maka lakukan. Seperti kebiasaan orang-orang sekitar kita. Ya. Jadi ada yang ada di sebuah wilayah, kalau rambutnya pendek itu justru aneh. Kalau di tempat kita rata-rata yang aneh itu yang seperti apa? Yang panjang rambutnya. Rambutnya panjang, kemudian tidak pernah dirawat, tidak pernah diurus. Itu kan aneh. Kalaupun dia mau merawat rambutnya, nanti akan kita bahas. Ada pembahasan seperti apa Rasul itu merawat rambutnya. Li'anna sunnah qad takunu sunnah bi'ainiha wa qad takunu sunnah bijinsiha. Ini tadi yang kita sampaikan. Pamathalan, dan misal yang lain, al-albisah, yaitu baju yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illam takun muharramah, ya, kalaupun baju itu bukan merupakan baju yang diharamkan secara syariat. Baju yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasul memakai merupakan adat kebiasaan orang sekitar itu. Mereka menggunakan apa? Jubah. Kemudian memakai imamah. Karena kebiasaan yang dilihat oleh Rasulullah, paman-paman belum menggunakan baju seperti itu. Orang di sekelilingnya menggunakan baju seperti itu. Maka Rasul menggunakan baju seperti apa yang dipakai kebanyakan orang. Lantas pertanyaannya muncul, apakah ketika kita meninggalkan hal itu kita berdosa? Kan tidak. Tapi mereka yang kemudian mengenakan baju tersebut karena ingin mencontoh Rasulnya, karena besarnya dia cintanya kepada nabinya, maka dia diberikan pahala. Karena dia mengikuti Rasulnya itu. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baju yang kita pakai ketika itu bukan sesuatu yang diharamkan dan merupakan kebiasaan kita, maka enggak masalah. Tapi ketika baju itu bentuk dan tata caranya adalah sesuatu yang diharamkan, maka tidak boleh untuk dikenakan walaupun itu kebiasaan. Jadi adat dan kebiasaan sekitar itu memakai baju yang menampakkan aurat. Maka hal yang seperti ini harus ditinggalkan. Bahkan haram untuk dikerjakan. Kalaupun kita kemudian mengikuti karena kebiasaan wilayah setempat, berdosa. Maka kebiasaan itu harus kalah di atas syariat. Selama yang kita lakukan kebiasaan urf setempat itu tidak menyelisih syariat, maka tidak mengapa kita mengenakan baju. Yang mana kita mengenakan baju itu yang tidak ada larangannya secara syar'i. Kemudian, lakin akan tetapi wajib bagi kita semuanya. Ayyuhdar asyadul hadr minat tasyabbuhi bil kuffar au bin nisa. Kita harus menjaga diri kita. Dari apa? Dari mengikuti kebiasaan orang-orang kafir ataupun menyerupai wanita. Misalkan kebiasaan orang kafir
adalah bentuk rambutnya seperti ini, cara berpakaiannya seperti ini, maka orang muslim kalau bisa itu menyelisihi mereka. Ataupun tidak dia mengenakan baju identitasnya. Karena kita sebagai muslim memiliki baju identitas. Alibasu taqwa dzalika khair. Dan baju takwa itulah yang baik. Ada yang menafsirkan baju takwa itu dimaksud adalah akhlak. Tapi baju identitas juga sama. Identitas muslim. Maka orang yang mengenakan baju kemudian dia identitasnya adalah muslim. Contoh, mengenakan baju koko, menggunakan peci. Maka dia menggunakan baju kebesaran orang muslim. Yang mana dengan menggunakan baju itu akan menjadikan dia ada penghalang antara dia dengan kemaksiatan. Kira-kira kalau akan melakukan kemaksiatan mikir-mikir. Enggak layak pakai peci kemudian apa? Melakukan maksiat. Pakai peci masuk diskotik kan enggak layak. Jadi ketika akan maksiat itu, ya, ketika dia menggunakan baju muslim itu, menjadikan dia dengan kemaksiatan itu ada penghalangnya. Menghalang-halanginya untuk melakukan kemaksiatan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia merupakan bagian dari kaum tersebut. Wa aidan, kemudian Rasul menyampaikan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat bagi seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Misalkan ketika seseorang memanjangkan rambut, itu tasyabbuh bin nisa, menyerupai wanita, maka lebih baik ditinggal. Dilihat dari belakang kayak akhwat, ketika dia dari depan ternyata berkumis. Laki-laki rambutnya panjang. Kalau seandainya itu menyerupai wanita, maka lebih baik ditinggalkan. Karena beliau di sini juga menyampaikan, ya, sampai bentuk rambutnya itu menyerupai wanita. Wa rubbama ista'ara ba'du adawati ukhtih allati tadu'aha fi sya'riha liyaj'alaha fi sya'ri. Sampai kemudian lantas dia meminjam daripada barang-barang saudarinya. Yang kebiasaan barang itu ditaruh di rambutnya, seperti jepitan rambut itu. Maka laki-laki rambutnya panjang, kemudian rambutnya dijepit kayak begitu. Itu menyerupai wanita. Maka beliau menyampaikan di sini, ini kewajiban kita, harus kita tinggalkan yang beginian. Karena khawatir jatuh kepada apa? Menyerupai wanita. Baik. Ini kira-kira apa yang tadi kita bahas dari hukum memanjangkan rambut. Kemudian bab yang selanjutnya, ya, babu maja'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merapikan rambutnya. Hadis yang pertama, hadis dari Siti Aisyah, Ibunda Aisyah belum menyampaikan, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Sesungguhnya aku merapikan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyisir kepala beliau, wa ana haid, sedangkan aku dalam kondisi haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang haid itu tidak sama hukumnya sebagaimana di zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah sampai mereka itu memandang wanita yang haid itu najis. Sampai kalau wanita haid, dia akan dikucilkan, ditaruh ke sebuah tempat. Kemudian mereka dipenjara di tempat itu, di rumah itu, tidak boleh keluar sama sekali. Kebutuhan mereka diantar, makannya diantar dan sebagainya, mereka nggak boleh keluar. Karena menurut orang-orang jahiliyah, wanita haid itu najis. Suami tidak boleh menyentuh istrinya, ataupun sebaliknya. Maka Ibunda Aisyah di sini menjelaskan kepada kita, ketika beliau dalam kondisi haid sekalipun, beliau kemudian menyentuh suaminya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum di zaman Islam, ya, itu berbeda dengan hukum di zaman jahiliyah.
Maka dalam hadis ini beliau juga ingin menegaskan hukum di zaman jahiliyah ya, itu rontok dengan munculnya apa? Islam. Jadi hukum seorang wanita yang haid tidak sama sebagaimana wanita di zaman jahiliyah ketika mereka haid. Hadis yang kedua. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sih wa tasriha lihyatihi wa yukthirul qina hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Hadis ini dhaif karena ada beberapa orang yang dia dianggap lemah hafalannya. Jadi dalam riwayatan hadis, walaupun orang itu jujur, tapi terkenal orang yang suka lupa, maka itu akan menjadi cacat di hadis yang dia riwayatkan. Sampai segitu. Jadi kalau orang itu dikenal bagaimana orang ini, kalau dia nyampaikan hadis, nyampaikan ilmu, rata-rata lupa. Kalau dia terkenal pelupa, maka akan mencacat periwayatan hadis yang dia bawa. Jadi ulama sampai berhati-hati. Jangan-jangan hadisnya ini lupa ini. Kalau lupa ini hadis atau bukan ini? Karena ada yang seperti itu, maka fi isnadihi dhaif. Maka hadis ini dhaif. Kita pahami maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sih. Beliau memperbanyak minyak di rambutnya. Jadi Rasul itu selalu menggunakan minyak. Ya, nanti di hadis yang lain ada periwayatan jalur yang lain yang lebih sahih daripada hadis ini. Wa tasriha lihyatihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan daripada janggut beliau. Wa yukthirul qina hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Kemudian beliau menggunakan penutup kepala. Ketika merambutkan rambutnya diberikan minyak, agar apa? Agar minyak itu tidak jatuh ke baju yang beliau kenakan. Hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Tapi walaupun seperti itu yang beliau lakukan, ya, sampai ketika beliau mengenakan baju, ada bekas minyak yang itu jatuh ke baju yang beliau kenakan. Jadi di sini ada beberapa hal yang dibahas oleh para ulama, bahwa yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan baju yang seakan-akan ada bekas minyaknya. Ini kan kalau kita lihat secara penampilan bagus atau tidak kira-kira? Baju ada bekasnya gitu ya. Yang kita tahu Rasul itu secara penampilan, bentuk fisik dan sebagainya itu sempurna, indah. Maka ini dibahas oleh para ulama. Karena hadisnya dhaif itu tadi, maka kira-kira kalau ada makna yang seperti ini, maknanya kurang cocok. Karena Rasulullah SAW suatu ketika pernah datang kepadanya, atana Rasulullah SAW. Rasul datang kepada para sahabat. Faru'a rajulan sya'ithan. Maka Rasul melihat seseorang yang acak-adul. Apa namanya? Amburadul bentuknya. Enggak rapi. Qatafarraqa sya'ruh. Yang rambutnya awut-awutan. Faqala amma kana yajidu hada ma yusakkinu bihi sya'ruh. Ini itu lebih baik rambutnya dirapikan. Cari apa yang bisa merapikan rambutmu itu. Kemudian beliau melihat ke rajul yang lain, orang yang lain. Yang mana orang tadi mengenakan baju yang kotor. Amma hada, adapun yang ini, kalau yang tadi itu lebih baik engkau rapikan tuh rambutmu. Yang ini, lebih baik engkau cari air. Dengan air itu engkau sucikan bajumu, engkau bersihkan bajumu yang kotor itu. Kira-kira kalau Rasul menyampaikan pesan nasihat yang seperti ini, secara penampilan kira-kira beliau ada kurangnya atau tidak? Beliau memberikan nasihat kepada sahabat, tuh rambutnya yang awut-awutan, yang tidak rapi, dirapikan. Kepada sahabat yang satu yang bajunya kotor, bersihkan itu baju. Kira-kira Rasul itu secara penampilan suka baju yang bersih atau yang kotor? Ini yang dibahas oleh ulama. Maka tidak sepenuhnya bisa dijadikan sebagai landasan. Dan hadis yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar.
wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza inta'al. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau mencintai at-tayammun, mendahulukan yang kanan, fi tuhurihi idza tatahhara. Di dalam dia bersuci, ya, ketika beliau bersuci. Ketika beliau bersuci, beliau selalu mendahulukan yang kanan. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal. Kemudian ketika beliau merapikan rambutnya, beliau mendahulukan yang kanan. Wa fi inti'alihi idza inta'al. Sampai ketika beliau mengenakan sandalnya, beliau mendahulukan yang kanan. Auradal Imam al-Bukhari, Imam Bukhari menambahkan riwayatan yang lain dan dia menambahkan ya, wa fi sya'nihi kullih, dan di dalam setiap urusan beliau. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di setiap urusan maka min babit takrim. Kalau itu adalah dari bab yang baik, yang baik-baik, maka itu dimulai dari sebelah kanan. Kira-kira apa kita lihat? Kebiasaan yang baik. Makan, baik atau buruk? Baik. Maka dimulai dari yang kanan. Kan nggak boleh makan pakai tangan kiri. Mengenakan baju, baik. Maka dimulai dari yang kanan. Sampai ketika itu Rasulullah SAW merapikan rambut. Kita nggak perhatian kan? Asal sisiran aja, rapikan rambut. Tapi Rasul memulainya dari sebelah kanan. Wudu pun Rasul kemudian memulai dari sebelah kanan. Mandi pun sama, memulai dari sebelah kanan. Maka dianjurkan hukumnya ketika kita mandi besar. Setelah kita berwudu, kemudian mensucikan semua lubang, yang dilakukan adalah memulai mandi dari sebelah kanan terlebih dahulu. Kira-kira kita sampai ke bab itu enggak? Ataukah kita mandi asal mandi saja? Yang penting air semuanya mengalir ke seluruh tubuh. Tapi Rasul tidak, memulai dari bagian yang kanan. Hal-hal yang baik dimulai dari yang kanan. Sedangkan yang berlawanan daripada itu, maka dimulai dari sebelah kiri. Seperti keluar dari masjid. Masuk masjid hal yang baik, maka masuk masjid menggunakan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Keluar dari masjid, mendahulukan yang kiri. Bahkan sampai dukhul khala, yaitu masuk ke kamar mandi. Maka yang didahulukan adalah yang kiri. Dan ini merupakan kebiasaan dari Rasulullah SAW. Baik. Kemudian hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya beliau bersabda, bahwasanya beliau menyampaikan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anit tarajjuli illa ghiban, yaitu merapikan rambut. Beliau melarang untuk merapikan rambut illa ghiban, kecuali hanya sekali. Pernah Rasul melarang hal ini? Ketika kapan? Katanya tadi merapikan rambut adalah sesuatu yang dianjurkan agar tampak rapi. Kenapa Rasul melarang ini? Hal ini jika dilakukan secara berlebihan. Jadi habis waktunya hanya untuk ngurusin rambut, ngurusin penampilan. Di depan cermin itu sampai setengah jam, ngapain gitu? Kira-kira kalau bapak-bapak di depan cermin sampai setengah jam ngapain, Pak? 1 menit habis kita hanya nyisir rambut, ngapain lagi? Bingung kita mau ngapain. Kalau ibu-ibu saya nggak tahu sampai berapa lama. Maka ketika habis waktunya untuk melakukan hal yang seperti itu, maka inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka banyak sekarang ini kita semuanya yang tadhi'ul waqt, membuang waktu sia-sia, nggak tahu ngapain. Jadi kita sekarang kalau mau evaluasi dalam 24 jam,
Waktu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat itu mana porsinya? Sampai dalam urusan merapikan rambut ini pun, Rasul menyampaikan itu dilarang ketika apa? Buang-buang waktu. Coba, dalam setiap hari kita 24 jam, kira-kira yang membuang waktu porsinya lebih banyak, ataukah yang ibadah lebih banyak? Bangun tidur ngapain? Sampai nanti tidur lagi. Kalau porsinya ternyata banyak yang terbuang sia-sia waktu itu, maka waktu itu nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena kaki kita tidak akan pernah bergeser nanti di hari kiamat sebelum Allah menanyakan beberapa hal kepada kita. Salah satunya perihal waktu. Yaitu masa muda untuk apa? Allah akan tanya itu. Karena di masa muda, ya, tenaga full-fullnya, semangat, ya, lagi berkobarnya itu. Itu kalau arahnya bukan ke hal yang baik, cenderungnya kepada hal yang buruk, maka itu nanti akan buruk seluruh aktivitasnya. Dan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita evaluasi semuanya. Kira-kira waktu kita alokasinya kemana? Nah, kemudian hadis yang lain. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui namanya siapa sahabat ini. Pokoknya sahabat beliau. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghiban. Beliau sesekali merapikan rambutnya. Berarti tidak sering kali. Pernah sesekali belum meninggalkan untuk apa? Membiarkan rambutnya. Kemudian beliau rapikan juga rambutnya. Itu menandakan, mengajarkan kepada kita semuanya agar aktivitas kita tidak habis untuk itu. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka lihat keseharian beliau. Dari hal-hal kecil beliau yang beliau lakukan. Seperti apa beliau ketika akan tidur, apa yang beliau lakukan. Hal-hal remeh. Yang bagi kita mungkin ketika akan tidur langsung kita tidur. Bangun dari tidur, apa yang beliau lakukan, remeh juga. Apa yang beliau baca kira-kira ketika beliau bangun tidur. Silakan dipelajari, itu semuanya ada sunahnya. Semuanya ada tuntunannya. Karena Nabi adalah satu-satunya Nabi yang waktu beliau, mohon maaf, semasa beliau hidup, tidak ada satupun waktu yang hilang. Yang tidak diketahui. Nabi Musa pernah 40 hari, tidak diketahui kaumnya kemana. Dan apa yang dilakukan. Tapi Nabi tidak ada satupun waktu, kecuali umatnya itu tahu Rasul itu ngapain. Sampai di rumahnya kita bisa tahu seperti apa Rasul dari siapa? Dari istri-istrinya. Sampai kebiasaannya pun dilihat oleh para sahabat. Anas bin Malik itu melihat Rasulullah keluar masjid lewat pintu itu. Ketika Rasul berteduh duduk di bawah pohon itu. Nah, kebiasaan itu setelah Rasul tiada dilakukan oleh Anas. Maka ketika sahabatnya melihat Anas, kamu ngapain? Karena saking rindunya terhadap Rasul, dia mengikuti sampai sekecil apa yang Rasul lakukan. Keluar masjid, Rasul sering lewat sini, beliau kemudian lakukan keluarnya dari sebelah situ. Rasul dulu sering duduk di sini, sampai Anas ikutan duduk di tempat itu. Baik. Kemudian bab yang selanjutnya, yaitu tentang syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rambut beliau, bagaimana Rasul merapikan rambutnya, sekarang apakah Rasul memiliki uban? Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Qatadah, beliau tanya kepada Anas bin Malik, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambutnya? Orang mewarnai rambut itu karena apa kira-kira? Pertanyaan ini biar kita paham. Orang mewarnai rambut itu kira-kira karena apa? Karena sudah berubah warna rambutnya. Apakah Rasul ketika itu mewarnai rambutnya
Maka Anas menyampaikan, lam yablugh dzalik. Beliau tidak pernah melakukannya. Inna makana syaiban fi sudghaihi. Adapun hanya saja adanya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana sudghaihi, itu di antara di kedua pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kedua pelipis kan ada rambut. Kira-kira ada sedikit uban di situ. Walakin Abu Bakrin, kalau yang engkau tanya adalah mewarnai, itu dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Khadaba bil hinna'i wal kajam. Bahwa sesungguhnya Abu Bakar ketika itu mewarnai rambutnya dengan inai dan kajam. Inai itu adalah pewarna dari tumbuhan yang berwarnanya agak kemerahan. Kemudian kajam itu warnanya hitam. Yang berwarna hitam khalis, hitam murni, itu digunakan untuk mewarnai rambut, maka hukumnya nggak boleh. Maka warna hitam itu kemudian dicampur dengan warna merah. Ya. Hina dengan katam dicampur kemudian digunakan untuk mewarnai rambut. Nah, akhirnya warnanya merah apa? Merah kehitam-hitaman. Merah tua. Tidak terlalu merah mencolok dan tidak terlalu hitam. Itu warnanya merah tua. Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Hadis yang selanjutnya. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan bayda. Aku tidak menghitung, tidaklah aku menghitung di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rambut beliau dan juga janggut beliau, illa kecuali ada sekitar 14 rambut yang berwarna putih. Rambut sama apa? Sama janggut, itu kira-kira kalau ada rambut yang berwarna putih, enggak lebih dari 14. Bisa dihitung dengan jari. Rasul meninggal sampai umur terakhir berapa? 63 tahun. Tapi uban di rambut beliau ataupun di janggutnya tidak lebih dari 14 helai. Ya. Gimana perhatian para sahabat itu? Sampai rambutnya pun dihitung jumlah ya, yang berwarna putih. Gimana mereka bisa tahu? Yang kita tahu Rasul mengenakan imamah kan gitu kan? Gimana mereka bisa tahu jumlah rambut berwarna putih? Biasanya orang itu, apalagi orang muslim, itu ketika mereka akan sholat, mereka berwudu. Maka ketika akan berwudu biasanya mencopot daripada tutup rambutnya, imamahnya. Maka di situ terkadang para sahabat melihat ada jumlah rambut yang berwarna putih di kepala beliau. Itu pun sempat kehitung. Begitulah perhatian para sahabat kepada nabinya. Baik. Sedangkan di riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari jalur Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, bahwasanya Anas mengatakan, tawafahullah, Allah mewafatkan Rasulnya, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'ratan bayda. Sedangkan di rambut dan janggut beliau ishruna sya'ratan bayda. Walaysa fi ra'si wa lihyati ishruna sya'ratan bayda, dan tidak lebih ya di rambut dan janggutnya uban lebih dari 20 helai. Tadi berapa? 14. Jalur yang lain 20 helai. Kira-kira jamaah yang semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubannya tidak lebih dari 20 dah. Antara itu belasan. Dan itu yang dihitung oleh siapa? Oleh para sahabat. Berarti jumlah yang tadi dihitung itu bukan kepastiannya segitu, tidak. Tapi tidak lebih daripada 20. 20 itu udah banyak, 20 ke atas. Kira-kira 20 ke bawah. Dan itu tidak banyak jumlahnya. Hadis yang lain
Hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Waqad su'ila an syaibi Rasulillah. Ketika beliau ditanya tentang uban rambut di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau menyampaikan, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Adapun Rasulullah ketika beliau memberikan minyak ke rambutnya, lam yura minhu syaib, maka tidak nampak uban di rambutnya. Karena apa? Basah dengan minyak. Wa idza lam yadhan ru'ya minhu. Kalau beliau tidak mengenakan minyak, maka bisa dilihat nampak ada uban di rambutnya. Maka di sini dalam hadis ini menandakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di rambutnya ada ubannya. Tapi ubannya jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya sedikit. Dan itu semuanya dihitung oleh para sahabat, yaitu di rambut, kemudian di mana? Di antara pelipis beliau, kemudian di antara bibirnya. Bibir dengan apa namanya ini? Apa namanya ini, Pak? Dagu beliau. Jadi antara dagu dengan bibir bagian bawah ini ada rambutnya. Sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada sedikit ubannya. Sebelum janggut itu sebelah sini. Nah, itulah uban Rasulullah SAW. Jadi terhitung 20 helai, tidak sampai 20 itu bukan hanya di rambutnya. Tapi rambut kemudian mana? Di pelipisnya, kemudian di bawah bibir beliau. Enggak banyak berarti jumlah uban di rambutnya. Ringan sekali, sedikit. Kemudian hadis yang lain. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala Abu Bakrin. Abu Bakar menyampaikan, ya Rasulullah, qad syibta. Ya Rasulullah, engkau telah beruban. Rambutmu telah berubah warna menjadi putih. Maka Rasul bersabda, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kubirat. Hafalkan apa? Awal-awal ayat yang tadi kita baca. Telah membuat rambutku beruban. Siapa? Hud. Surat Hud. Wal waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Mursalat. Wal mursalatu urfa sampai akhir. Wa amma yatasaalun. Wa idza syamsu kubirat. Surat At-Takwir. Surat An-Naba. Surat Al-Mursalat, surat Al-Waqi'ah, dan surat Hud. Kalau nanti kita baca ayatnya dan kita teliti tafsirnya, ayat itu berkenaan tentang hari kiamat. Jadi sampai Rasulullah beruban rambutnya itu karena memikirkan besarnya urusan yang akan dihadapi manusia nanti di hari kiamat. Mungkin kalau sekarang orang-orang sekarang banyak rambutnya beruban, mikir ke utang. Dunia yang dipikirkan. Tapi kita tidak suudzon kepada mereka yang banyak ubannya begitu ya. Karena sudah waktunya memang mungkin. Tapi Rasul itu rambutnya berubah menjadi putih karena apa? Mikir akhirat. Yang beliau pikirkan adalah ya, nanti seperti apa kondisi di akhirat yang akan dihadapi oleh umatnya. Maka sesekali perlu bagi kita semuanya membaca suatu ayat yang ayat itu menjelaskan akan akhirat. Kenapa demikian? Karena dengan kita membaca ayat yang seperti itu, maka akan menaikkan iman kita. Dan ayat-ayat yang menjelaskan akan kehidupan akhirat, dan itulah nanti yang akan mengantarkan kita agar tidak terlena terhadap dunia. Yang mungkin sekarang kita merasakan hampa di kehidupan ini. Karena aktivitas dan rutinitas di dunia kita. Kerja dari pagi kemudian sampai malam isinya cuma gitu-gitu doang. Mungkin kita jenuh, bosan dengan aktivitas harian yang kita lakukan. Maka bisa jadi yang kita rasakan sekarang itu bisa terobati dengan apa? Kita membaca ayat-ayat yang itu menjelaskan akan kehidupan akhirat. Yang menjelaskan akan hari kiamat.
Maka kenapa Al-Quran dikatakan syifa, penyembuh? Karena Al-Quran itu akan menyembuhkan hati yang telah mati. Karena terlalu banyak porsi dunia yang dicari, maka hati itu mati. Kenapa hati itu mati? Karena dia jarang mendapatkan apa? Mendapatkan nasihat akan akhirat. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu obat daripada penyakit hati yaitu kita memperbanyak majelis zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu tadi yang bisa kita sampaikan dari bab tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu bahwasanya rambut Rasulullah itu panjang. Tapi biasanya yang dilihat oleh para sahabat rambutnya panjang. Dan senantiasa belum merapikan rambutnya. Maka kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rambut, maka rapikan rambutnya. Bukan penampilan yang terpenting. Semua nanti harus penampilan yang paling baik, bukan seperti itu. Sehingga habis waktunya untuk itu, tidak. Tapi kita kemudian di depan khalayak umum dan khalayak ramai itu mencukupkan penampilan itu baik. Kalau nanti bisa, sampai jangan ketika bertemu dengan orang, penampilan kemudian awut-awutan. Baju compang-camping dan sebagainya. Maka Islam menganjurkan seseorang itu at-tahur. At-tahur yaitu bersih, suci. Kalau bisa rapi. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pun ada ubannya, kalau bisa mengenakan minyak maka kenakanlah minyak untuk merapikan rambut. Ada yang rambutnya susah, dirapikan sebelah kanan, larinya sebelah kiri. Bisanya dengan minyak. Maka ketika kita ingin mengikuti beliau, gunakanlah minyak. Demikian mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم